Kitab Sholat dan Doa, penyusun Mega Tinambun, Sarjana Pendidikan Islam. Kitab buku ini diterbitkan oleh penerbit Checklist, Perumna 1 Bekasi, Jawa Barat. Kita masuk bab adzan dan iqomat. Dalil adzan terjemah dari sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Jika waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian. Hendaklah orang yang paling utama di antara kalian mengimami kalian. Berikutnya, dalil-dalil mengenai hukum adzan yang pada dasarnya adalah fardu kifayah. Hadis berikutnya artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, sekiranya orang-orang tahu betapa besar pahala mengumandangkan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka takkan bisa mendapatkannya melainkan dengan cara diundi, tentu mereka akan melakukan undian. Sekiranya mereka tahu betapa besarnya pahala datang lebih awal dalam mendatangi salat berjamaah, tentu mereka akan saling berlomba. Sekiranya mereka tahu betapa besarnya pahala salat berjamaah Isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya sekalipun sambil merangkak. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sya'ah bahwa Abu Sa'id pernah berkata kepadanya, sungguh aku melihatmu menyukai kambing dan suka mengembalakannya di padang rumput. Jika engkau sedang mengembalakan kambingmu itu, lalu engkau mengumandangkan adzan, maka keraskanlah suaramu. Sebab tidak ada jin, manusia ataupun sesuatu lainnya yang mendengar lantunan adzanmu, melainkan kelak pada hari kiamat menjadi saksi atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga dari Muawiyah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ada lagi dalil mengenai mendengar panggilan adzan dan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, jika kalian mendengar panggilan adzan, maka balaslah dengan redaksi yang sama seperti diucapkan muadzin. Lafalnya bagaimana dan jawabnya bagaimana? Ini lafal adzan dan jawabannya. Adzan untuk zuhur, asar, maghrib dan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab juga sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Jawabnya berbeda, yaitu la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas salah. Dijawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Dijawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Dijawab la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dijawab la ilaha illallah. Untuk sholat subuh adzannya berbeda. Setelah Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, lalu hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Nah, berikutnya ada as-salatu khairum minan naum. Dijawab sama, as-salatu khairum minan naum. Ada juga jawaban sadaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. As-salatu khairum minan naum. Bisa ditiru sama, as-salatu khairum minan naum. Terus kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Ditiru sama la ilaha illallah. Jawabannya sama bagi pendengarnya, yaitu la ilaha illallah. Demikian lafal adzan. Setelah selesai adzan, kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudal ladzi wa'addah. Ya Allah, dan pemilik panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan, berilah Muhammad wasilah dan kemuliaan, dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terhormat yang telah Engkau janjikan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Jabir. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudal ladzi wa'addah. Nah, itu tadi ya, lafal adzan dan jawaban bagi yang mendengarkan. Berikut ada dalil mengenai beberapa mengenai keutamaan menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan. Ini dari Abdullah bin Amr
radhiyallahu an bahwasanya yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan maka jawablah suara azan itu. Selanjutnya ucapkan salawat kepadaku, sebab siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat mencurahkan rahmat dan ampunan kepadanya 10 kali. Setelah itu mohonkanlah wasilah kepada Allah untukku, sebab dia merupakan satu kedudukan di surga yang tidak layak diberikan kecuali hanya kepada 1 orang dari sekian banyak hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mendengar azan lalu membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Niscaya dia pasti mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Amin rabbal alamin. Dalil berikutnya dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah, niscaya dosanya akan diampuni Allah. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya iqamat dan jawabannya. Dalil iqamah, muadzin lebih berhak terhadap azan dan imam lebih berhak terhadap iqamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lafalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Demikian kita bahasan mengenai azan dan iqamah. Jadi kita kalau ada kesempatan berusaha untuk azan ketika waktu sholat tiba, dan kalaupun kita mendengar maka kita menjawabnya dengan benar. Demikian juga pada saat kesempatan ada ketika mendirikan sholat kita iqamah. Mudah-mudahan dengan kita azan atau menjawab azan atau kita iqamat atau menjawab iqamat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari syiar agama Islam, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.